Haleluya, shalom saudara, selamat pagi semuanya. Satu minggu tak terasa berlalu. Saya berharap semua kita dalam keadaan baik dan sehat. Kangen dengan semua saudara untuk kapan kita bisa berkumpul bersama-sama beribadah setelah nanti pandemi corona ini atau COVID-19 ini berakhir. Kita berharap Tuhan boleh campur tangan atas semuanya, amin. Mari saya mengajak setiap kita yang sudah mau bangkit diri, boleh bangkit diri. Setelah yang boleh tempat duduk, silakan di tempat duduk untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan, memuji, menyembah Dia, mengangkat jiwa kita untuk menaikkan pujian bagi Dia. Kita angkat hati kita untuk menyembah Tuhan, seperti rusa merindukan sungai Tuhan. Jadikan jiwaku merindukan Engkau. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan aswa, hatiku ku rindu menyembahmu. Kata lagi, seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Ku rindu menyembahmu. Ku rindu menyembahmu. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat jiwamu. Engkau kekuatan kami Tuhan, gunung batu kami, perlindungan kami. Haleluya, mulia Engkau. Kami haus akan Engkau, Kaulah sukacita kami. Haleluya.
mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari katakan saudara-saudara, Dia yang termulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Mari kita sembah. Mulia Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, penguasa alam semesta. Haleluya, mulia Engkau Tuhan, layak Kau dipuja, layak Kau diagungkan. Terpujilah Tuhan. Selamat pagi Bapa di surga. Kami bersyukur buat hari yang indah ini. Kami datang di hadapan hadirat-Mu bersama dengan seluruh orang-orang kudus-Mu yang terhisap di Jemaat GSKI Teleus dan seluruh pemirsa yang boleh mengikuti acara ini. Bapa, di tengah tekanan, goncangan, pergumulan yang hebat yang sudah berlangsung cukup lama, yaitu wabah pandemi COVID-19. Ajari kami terus untuk mengerti apa yang mesti kami kerjakan. Kiranya Roh-Mu menyertai setiap kami terus. Berikan kekuatan bagi setiap kami, penghiburan dan celihkan batin kami,
Terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran-Mu yang akan membawa kami kepada damai sejahtera yang sesungguhnya. Roh Kudus, urapi setiap kami hari ini, juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini. Terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami beroleh kekuatan dari kebenaran firman-Mu. Engkau yang kami puja, yang kami puji, kami muliakan. Tuhan Yesus, penguasa tunggal dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh jam ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Beracara tengah-tengah kami. Roh menguasai setiap kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kami mengucap syukur yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini memang di tengah pandemi, wabah pandemi COVID-19 yang berlangsung cukup lama. Kalau di China dari sejak akhir November, di Indonesia mungkin sekitar awal Maret kalau tidak salah kita mulai. Tapi sebenarnya di Asia dari sejak Januari Februari. Dan tak terasa kita hampir masuk bulan kedua, kita tidak bisa mengikuti atau kita tidak bisa beribadah di gereja, kita beribadah lewat online. Tapi apapun yang kita alami, saya percaya setiap kita semua ada dalam penyertaan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Hari-hari banyak orang yang menjadi sangat takut sekali dengan keadaan yang ada. Di tengah pandemi yang belum tahu kapan ini akan berakhir, banyak orang yang sangat takut sekali dengan virus corona, COVID-19, yang bisa membawa kepada kematian. Bahkan ketakutan ini membuat mereka merasa gelisah, khawatir, panik, dan stres. Apalagi ditambah dengan imbas dari wabah ini, yaitu ekonomi yang semakin terpuruk dengan sangat hebat. Banyak orang memiliki ketakutan dalam hidupnya. Tapi sayang orang-orang lupa bahwa kita harus lebih takut kepada Tuhan dibandingkan dengan apapun dalam dunia ini. Amin, saudara. Ada satu firman yang Tuhan pernah katakan dalam Matius 10 ayat yang ke-28. Dia mengatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Sudah kasih Tuhan, hari-hari Tuhan ingin kita lebih takut akan Tuhan, Allah yang maha tinggi. Dia yang mengatur segalanya. Memang kita boleh mengalami sedikit kegelisahan, tapi jangan membuat kita menjadi begitu sangat gelisah, takut, bahkan menjadi panik dan stres. Kita jauh lebih takut kepada Tuhan. Amin. Ini rahasia kita bisa menjalani dan melewati ini semua dengan penyertaan Tuhan. Satu saat Tuhan pernah berfirman kepada orang Israel lewat Musa dalam Ulangan pasal 10 ayat 12-14 dikatakan demikian. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Saudara, yang luar biasa. Hari ini biar kiranya kita ubah pikiran kita. Kita lebih takut kepada Allah yang maha tinggi, yang memiliki langit, bahkan langit di atas langit, jagat raya alam semesta Dia miliki. Dia mengatur semuanya. Kepada Dialah kita takut, bukan kepada apapun juga dan siapapun, termasuk dengan COVID-19. Ini bukan berarti lalu kita menjadi sembrono, saudara. Oh enggak, kita tetap waspada, kita tetap berjaga-jaga, bertanggung jawab dalam hidup ini. Amin. Saran saya, kita tetap jaga stamina tubuh kita, cukup istirahat. Jangan saudara jadi stres. Dengan stres engkau tidak bisa tidur dengan baik. Ketika engkau tidak tidur dengan baik, imun tubuhmu turun, maka itu tidak baik untuk selanjutnya. Dan kemungkinan orang yang imunnya turun lebih gampang dia terkena oleh virus COVID-19.
Dan hindari tempat-tempat yang ber-AC, yang kecil dalam jumlah orang yang banyak. Hindari seperti itu. Kalau di ruang terbuka lebih aman. Jaga jarak satu dengan yang lain, pakai masker, cuci tangan, dan kita ikuti semuanya, saudara kasih Tuhan. Jadi bukan berarti kita jadi sembrono. Kita nggak takut dengan yang dapat membunuh tubuh, tetapi kita tetap waspada, berjaga-jaga dan bertanggung jawab dalam hidup kita. Kita jauh lebih takut kepada Allah yang Maha Tinggi, yang mengatur segalanya, dan Dia yang mengizinkan semua terjadi. Dan nanti pun atas kehendaknya, ketika Dia mengatakan stop semua, maka pasti semua juga akan berhenti. Amin. Saudara, kepada Dia kita takut, kepada Dia kita menyerahkan segenap hidup kita. Takutlah kepada Tuhan Allahmu yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit. Alkitab mengatakan bumi dan segala isinya. Kita takut kepada Dia. Amin. Pertanyaan sekarang adalah, apakah saudara takut akan Tuhan? Dan apakah sebenarnya maksud dengan takut akan Tuhan itu? Ini yang kita mau renungkan, saudara. Banyak orang takut dengan keadaan, bahkan takut dengan hal yang bisa membunuh tubuh jasmani mereka. Tapi mereka tidak takut kepada Allah yang Maha Tinggi, yang menguasai seluruh jagat raya alam semesta. Apakah kita takut akan Tuhan? Dan apakah yang dimaksud dengan takut akan Tuhan itu? Sebenarnya dalam bahasa Ibrani-nya, kata takut akan Tuhan atau kata takut itu adalah yirah. Yirah yang berarti respect, kagum, hormat, fear. Ketakutan karena hormat, karena kagum, respect. Saya senang dengan kata respect. Dalam beberapa terjemahan kata yirah banyak diterjemahkan dengan kata respect. Respect dari kata diambil dari bahasa Inggris yang berarti a feeling of deep admiration for someone elicited by their qualities or achievement. Jadi respect adalah perasaan kagum yang sangat dalam kepada seseorang atau pribadi yang timbul karena kualitas dari pribadi orang tersebut atau pencapaian yang dicapai oleh pribadi tersebut. Itu yang namanya girah, respect, kagum, hormat, takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan bukan kita takut kepada pencuri, penjahat, bukan. Takut kita kepada Tuhan, takut karena kita kagum, kita hormat, respect, a feeling of deep admiration, pengagungan, pujian. Jadi satu perasaan yang kagum akan Dia. Kenapa kita kagum? Karena kita kenal Dia. Kalau orang mengagumi tanpa pengenalan, itu namanya pengagungan gombal. Ada orang kan suka rayu, ya, nggak kenal main rayu aja, itu namanya rayuan gombal. Kalau orang pengagungan tanpa dia mengenal yang dikagumi, itu namanya pengagungan gombal. Nah, kita tidak mau mengagungkan dengan gombal. Amin, saudara. Kita ingin sungguh-sungguh mengagungkan Dia, kagum akan Dia. Kita kagum akan Dia karena kita kenal Dia. Karena itu respect artinya perasaan kagum yang sangat dalam kepada seseorang, karena kita tahu kualitas pribadi yang kita kagumi. Saudara, luar biasa. Allah Bapa, Dia roh. Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan Dia roh. Artinya Dia pribadi. Dan Dia pribadi yang maha besar, maha luar biasa. Saudara, dan kepadanya kita kagum, kita takut, kita hormat akan Dia. Saudara, karena itu takut akan Tuhan, kekaguman akan Tuhan harus didasarkan atas pengenalan kepada Dia. Dan kita orang-orang percaya memiliki hak istimewa untuk bisa mengenal Allah, sehingga kita bisa sungguh-sungguh menjalani, menghayati, mengalami yang namanya takut akan Tuhan yang sesungguhnya, yaitu perasaan kagum karena kita mengenal Dia. Orang-orang percaya diberi hak istimewa untuk bisa mengenal Allah dalam hidupnya. Kenapa? Karena dua alasan. Yang pertama,
Karena Yesus Kristus telah mati di Golgota, menebus kita semuanya, membayar lunas seluruh hutang dosa kita, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Bahkan Dia mengajarkan mulai sekarang, panggil Bapa di surga. Bapa, panggil Dia yang roh adanya tak pernah kelihatan. Yesus mengatakan, panggil Dia Bapa. Karena korban Kristus kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Kita manggil Dia Bapa. Dan dengan korban penebusan juga, maka roh Allah bukan lagi mengurapi kita, tapi Dia diam dalam batin kita untuk menyertai hidup kita, menerangi hati dan pikiran kita untuk mengerti kebenaran yang murni, kebenaran Injil yang orisinil, yang sejati. Dan Tuhan mengatakan bahwa jika roh kebenaran itu datang dan diam dalam hidupmu, Dia akan membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran Allah. Sehingga lewat korban penebusan Kristus, kita dimungkinkan mengenal Bapa. Karena itu orang percaya dimungkinkan untuk mengalami takut akan Tuhan yang sejati, kekaguman yang sejati, bukan kagum gombal. Kagum gombal itu kagum yang tanpa mengenal, cuma sekedar ngomong-ngomong dia kagum, dia memuja, tapi dia tak kenal yang dipuja. Tapi kita kenal yang kita puja. Kita dimungkinkan karena Kristus telah mati di Golgota menebus kita. Amin. Yang kedua, tak ada seorang pun mengenal Bapa selain Anak. Makanya ketika Kristus berinkarnasi menjadi manusia, Dia memperkenalkan siapa Bapa itu sesungguhnya lewat seluruh hidupnya. Jadi lewat pribadi Kristuslah kita bisa mengenal Allah Bapa yang mulia, dan Roh Kudus yang menerangi setiap orang percaya hati dan pikiran kita, untuk kita boleh mengenal pikiran dan perasaan Kristus. Jadi oleh karena korban Kristus, kita dimungkinkan untuk memiliki takut akan Tuhan yang benar. Karena kita memiliki hak istimewa untuk bisa mengenal Allah Bapa yang roh adanya, yang tak akan pernah kelihatan sampai kapanpun, yang tak mungkin bisa dilakukan oleh agama. Agama tidak pernah bisa membawa manusia kepada pengenalan yang sempurna. Agama hanya mau manusia untuk mengenal hukum-hukum Tuhan, bukan pribadi Tuhan. Tapi orang percaya ketika ditebus oleh darah Kristus, kita dimungkinkan untuk mengenal Dia. Karena itu orang percaya dimungkinkan untuk bisa memiliki takut akan Tuhan yang benar, yang sejati, yang sesungguhnya, bukan kekaguman gombal, tapi kekaguman yang sejati. Karena kita kenal yang kita sembah. Sampai nanti kita akan berhadapan muka dengan Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Amin. Saudara, biar kiranya saudara dan saya setiap kita bertumbuh dalam takut akan Tuhan yang benar. Ini rahasia yang sungguh-sungguh luar biasa. Seruan Musa kepada orang Israel dikatakan, maka sekarang apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Kita mau hidup dalam takut akan Tuhan, girah, respek, kagum, hormat, karena kita kenal Dia. Kita sadar Dia pemilik alam semesta ini. Tak ada bisa menakutkan kita, apapun siapapun. Tapi karena kita tahu Dia mengatur segalanya. Amin. Termasuk hidup saudara dan saya. Dia yang memberi, Dia juga yang akan mengambil. Daripadanya kita berasal kepadanya, kita akan kembali. Amin. Biar kita mengerti ini, takut akan Tuhan yang benar. Puji nama Tuhan. Kita ke satu pujian coba saudara. Berikan aku takut, hati yang takut akan Tuhan. Saya berikan aku hati takut akan Engkau Tuhanku. Perhatikan firman-Mu setiap hari. Jadikanku anak taat bagi Engkau Bapakku. Yesus, ku mau patuhi. Berikan aku hati peka akan suara Tuhanku. Perhatikan kehendak-Mu setiap hari.
jadikan semua rencanamu genap dalam hidupku. Yesus, ku mau turuti. Ku ingin berkenan selalu di hadapanmu, menjadi pribadi seperti yang kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaan. Ku ingin berkenan selalu di hadapanmu, menjadi pribadi seperti yang kau inginkan. Yesus, tujuan hidupku, hanya Engkau kesukaanku, hanya Engkau kesukaanku, hanya Engkau kesukaanku. Haleluya. Saudara, jadi rahasia hidup adalah takut akan Tuhan. Nanti kita akan baca dari Alkitab, ada banyak kebenaran janji Tuhan tentang orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan tadi kita sudah belajar, kita mengerti apa arti takut akan Tuhan. Kagum, respect, a feeling of deep admiration, perasaan kagum yang dalam, kekaguman yang didasarkan karena pengenalan. Dan kita orang-orang percaya yang telah tebus oleh darah Kristus, yang dimungkinkan untuk memiliki kekaguman yang benar, yang sejati, bukan kekaguman gombal. Karena kita dimungkinkan bisa mengenal Bapa, pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan ini, saudara. Takut akan Tuhan adalah sebuah fondasi hidup bagi setiap insan yang hidup. Dan sungguh-sungguh bagi setiap kita dipijakan yang kokoh dalam hidup kita, sehingga membuat kita tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Kita tidak takut dengan apapun dan siapapun dalam hidup ini, karena kita mengerti Dia pribadi yang mengatur, yang menentukan segalanya. Amin. Kita akan belajar di kebenaran firman Tuhan. Apa saja kebenaran dan berkat atau janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, cukup banyak, saudara. Saya mulai agak cepat sendiri sedikit. Cukup banyak. Yang pertama, Alkitab mengatakan Tuhan bergaul karib, mengajari dan menunjukkan perjanjiannya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan orang tersebut akan bahagia dan mewarisi bumi atau tanah pusaka. Kalau bicara tanah pusaka, itu langit baru dan bumi yang baru bagi orang percaya. Dalam Mazmur 25 ayat 12 sampai 14 dikatakan demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Saudara, janji yang luar biasa. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Engkau dan saya dimungkinkan untuk bergaul karib dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa mengenal Dia. Takut kita akan Dia didasarkan karena kita mengenal Dia. Kita kagum hormat karena kita mengenal Dia. Dan saudara memiliki kans, peluang untuk bergaul karib dengan Tuhan. Dia akan mengajari jalan yang harus kita tempuh di tengah pergumulan hidup. Wabah pandemi COVID-19, banyak orang yang bingung. Bisnis banyak yang hancur. Waduh, hampir semua sektor hancur. Perhotelan hampir tidak ada tamu yang nginap. Saya tidak bisa bayangkan berapa puluh ribu hotel yang mungkin mereka bangkrut. Terpaksa mereka harus PHK karyawan dan lain semua. Belum lagi sektor yang lain. Dan saya ngerti banyak orang kena dampaknya. Tapi apapun yang kita alami, kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, Dia akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Amin.
Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan bergaul karib. Dia akan mengajari, menunjukkan perjanjiannya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, dalam Alkitab ada contoh paling besar, itu Abraham. Abraham menjadi sahabat Allah, seperti Abraham yang disebut sebagai sahabat Allah. Abraham yang takut akan Tuhan. Sejak dia dipanggil dari Ur Kasdim, Tuhan mengajari dia, Tuhan menunjukkan jalan yang harus ditempuhnya, sampai dia mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan, tanah perjanjian. Dan belakangan dia mengerti, tanah perjanjian itu bukan dari bumi ini, tapi langit baru, bumi baru, tanah air surgawi. Abraham menjadi contoh seorang yang bergaul karib dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan bergaul karib dengannya. Tuhan akan mengajari, menuntun jalannya, mengajari apa yang harus ditempuh dalam hidupnya. Dan ingat saudara, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, Tuhan bekerja dalam segala perkara. Amin. Termasuk dalam pergumulan yang ada ini, Tuhan bekerja dalam hidup dan hidup. Dia bekerja dalam hidup kita. Jangan pernah takut dan pernah khawatir. Dia bergaul karib denganmu dan denganmu. Rohnya bukan hanya mengurapi, tapi dia diam dalam hati kita, menyertai kita sampai kesudahan zaman ini. Amin. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Alkitab mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Permulaan hikmat dan pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat, wisdom, kokmah, skillful, atau pengetahuan, daat bahasa Ibraninya, artinya pengetahuan atau perception, pandangan, skill, understanding atau pengertian. Daat juga mengandung arti wisdom, hikmat. Dan rahasianya adalah takut akan Tuhan. Lewat hikmat Tuhan, saudara dan saya bisa mengerti apa yang dia harus lakukan di tengah-tengah goncangan yang ada. Tuhan menuntun kita. Nah, kita mengatakan permulaan hikmat, permulaan dari segala pengetahuan. Takutlah akan Tuhan, respeklah dengan Dia, hormatlah dengan Dia. Saudara, Dia pribadi yang memiliki langit, bahkan langit di atas langit. Dia memiliki jagat raya alam semesta. Jangan pernah takut dengan apapun dan siapapun. Takutlah dengan Tuhan. Yang ketiga, Alkitab mengatakan takut akan Tuhan itu suci. Bahasa Ibrani adalah tahor. Suci artinya murni, pure, clean, bersih dalam hal moral dan etika. Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia berjalan dalam kesucian. Dia pasti murni hatinya. Orang yang takut akan Tuhan, hatinya murni, bersih. Tidak ada intrik-intrik dalam hidupnya. Amsal 19 ayat 10 mengatakan takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Dan yang keempat, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mata Tuhan hanya tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia, yang respek, kagum, hormat, mengenal Dia. Mazmur 33 ayat 18-19 mengatakan demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan. Amin. Mata Tuhan tertuju kepadamu dan kepadaku ketika engkau takut akan Tuhan. Raja Daud terkenal sebagai pribadi yang takut akan Tuhan, sehingga dia meresponi ketika dikatakan mata Tuhan tertuju kepada dia, mata dia pun tertuju kepada Tuhan. Amin. Sehingga semasa hidupnya dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Saya berdoa sungguh-sungguh kita bisa menghayati, mengalami takut akan Tuhan yang sejati. Mari kita satu pujian dulu saudara. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju
tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Selalu menyenangkan hatiku, mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hatimu, ku mau selalu, selalu menyenangkan hatimu. Amin, saudara. Sungguh berkat Tuhan yang berlimpah atas setiap kita semua. Buat orang-orang yang takut akan Tuhan, mata Tuhan tertuju atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang kelima, saudara, berkat Tuhan, janji Tuhan, kebenaran Tuhan buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang kelima, Alkitab mengatakan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 34 ayat 8 dan 10 dikatakan demikian, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ayat yang ke-10, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Haleluya, amin. Tuhan menyertai orang yang takut akan Dia. Saudara, mari miliki hati yang takut akan Tuhan. Yang keenam, tadi saya katakan banyak, saudara, memang banyak kebenaran Tuhan, janji Tuhan buat orang-orang yang takut akan Dia. Yang keenam, orang yang takut akan Tuhan akan diselamatkan. Mazmur 85 ayat 10 mengatakan demikian, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Amin. Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang takut akan Dia. Jangan gelisah, jangan khawatir, jangan takut. Hiduplah bagi Tuhan. Hiduplah dengan bertanggung jawab. Kerjakan apapun dengan penuh tanggung jawab yang terbaik bagi Tuhan. Jangan takutkan apapun juga. Hidup kita milik Tuhan. Amin. Tuhan menyertai hidup setiap kita semua. Yang ketujuh, Alkitab mengatakan takut akan Tuhan memperpanjang umur. Aduh, luar biasa, saudara. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Haleluya. Orang yang takut akan Tuhan, umurnya akan diperpanjang oleh Tuhan. Siapa dengar ada orang ngomong begini, saudara? Ini bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang bilang begini. Banyak orang memiliki anggapan keliru. Dia mengatakan demikian. Kenapa ya? Kalau orang baik kok cepat mati, kok orang jahat matinya lama?
Saya mau katakan kepada saudara pagi, jangan sekedar jadi orang baik, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Amin. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Mengatakan orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memperpanjang umurnya agar hidupmu dan hidupmu jadi berkat, memuliakan Tuhan lewat hidup yang Tuhan percayakan. Maka kita mengatakan orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, sampai di usia tuanya dia akan seperti pohon sadobar. Pohon sadobar itu pohonnya sangat besar sekali, yang kokoh dalam hidup. Amin. Jadi orang yang takut akan Tuhan, kau akan diberikan kepercayaan oleh Tuhan, umur yang panjang, untuk kita boleh memuliakan Tuhan dengan segenap hidup kita. Kita akan optimal dan maksimal dalam hidup kita. Yang ke-8, yang terakhir 8. Semuanya mesti banyak, saudara. Saya hanya ambil 8. Banyak kebenaran Tuhan, janji Tuhan buat orang-orang yang takut akan Dia, takut akan Tuhan. Yang ke-8 terakhir, takut akan Tuhan adalah sumber ketentraman, perlindungan dan sumber kehidupan. Amsal 14 ayat 26 dan 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, maka ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat. Takut akan Tuhan sumber ketentraman, sumber perlindungan. Hari ini banyak orang mencari ketentraman di tengah goncangannya. Kau tak bisa dapatkan dari apapun dan siapapun. Dalam takut akan Tuhan, engkau dan saya akan memperoleh ketentraman, perlindungan dari Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu sumber kehidupan bagi kita. Amin. Dia akan melepaskan kita dari jerat maut. Tuhan menyertai, memberkati setiap saudara semua yang kasih Tuhan. Pada akhirnya, saudara-saudara kasih Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau akan hormat, takut, dan beribadah. Seperti Yosua yang memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Dia mengatakan demikian dalam Yosua 24 ayat yang ke-14. Yosua mengatakan demikian, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tapi Yosua katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Aku akan takut akan Tuhan dalam hidup. Yosua memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Dan hari ini juga pilihan itu juga diperhadapkan kepada setiap saudara. Kepada siapa kau akan kagum, kau hormat, kau takut kepada siapa? Kepada siapa kau beribadah? Saya berdoa, saya beribadah kepada Tuhan, saya takut akan Tuhan, saya kagum hormat akan Dia melebihi apapun dan siapapun. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara kasih Tuhan, jangan digoyahkan dengan apapun dalam dunia ini. Tetaplah teguh, miliki terus hati yang takut akan Tuhan, berkembang terus dalam hidup, terus berkembang. Karena kekaguman kita kepada Tuhan dilandaskan atas pengenalan, bukan sekedar mulut yang memuji menyembah Tuhan, tapi hati yang mengenal akan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kita termasuk dalam golongan orang-orang yang takut akan Tuhan. Terpujilah Tuhan atas semuanya. Tuhan memberkati setiap saudara semuanya. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan dalam hidupmu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji menyembah Dia kembali. Kalau sudah bisa berdiri, sudah boleh berdiri. Angkat tangan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Kita yang satu pujian saudara. Semua yang menyenangkan hatimu Tuhan. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu,
mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari awal kita kembali puji ini, semua yang menyenangkan hatimu, semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu. Ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita puji, sembah Dia, Elohim Allah Abraham Ishak Yakub, Allah Maha Besar yang mengasihi kami, yang memberikan anakmu yang tunggal menebus setiap kami, agar kami jadi anak-anakmu. Haleluya, haleluya, kiranya setiap kita sama seperti Yosua yang mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan takut akan Tuhan dan beribadah kepada Dia. Kiranya hati yang takut akan Tuhan memenuhi hidupmu. Kau bertumbuh terus dalam takut akan Tuhan. Kekaguman akan Tuhan yang dilandaskan karena kau mengenal Dia.
sampai nanti setiap kita akan berjumpa muka dengan Dia. Kiranya ini akan meneguhkan engkau, menguatkan segenap hidupmu, mengokohkan rumah tanggamu, meneguhkan segenap perjalanan hidupmu, sehingga tak ada yang membuat kau khawatir, gelisah, takut dalam hidupmu. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita akan bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan berjanji Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman ini. Engkau akan berbuah lebat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kiranya berlimpahlah, bertumbuhlah dalam hati yang takut akan Tuhan dalam hidupmu. Roh Kudus akan terus menyertai, memberkati setiap saudara semuanya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa untuk seluruh jemaat GSK Interios dan seluruh pemirsa acara ini. Biar rohmu akan terus bekerja dalam hidup mereka, membangkitkan, menumbuhkan hati yang takut akan Engkau, yang dilandaskan oleh pengenalan mereka kepadamu. Rohmu menyertai, membawa mereka kepada seluruh kebenaran, sehingga hidup kami hidup bagi Kristus, dan jika mati itulah keuntungan bagi kami. Tuhan memberkati seluruh orang-orang kudus-Mu. Hamba juga berdoa, setiap kami berdoa terus Tuhan untuk bangsa negara ini, dari presiden, jajaran menteri sampai yang paling rendah, para aparat medis yang bekerja. Tuhan tolong, biar kiranya kami bersama-sama, eratkan kami dalam persatuan negeri ini, agar kami boleh meningkatkan solidaritas kami satu dengan yang lain. Kami boleh saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Biar lewat goncangan wabah ini ada hikmah yang boleh Tuhan ajarkan bagi kami, yang pasti Tuhan akan memberkati negeri kami. Tuhan menjagai, melindungi negeri ini, dan setiap kami, negeri ini, kami bisa melewati semua dengan pertolongan Tuhan. Tuhan berkati seluruhnya, dari para pemimpin kami dan seluruh orang-orang kudus-Mu. Terpujilah Tuhan atas semuanya. Mari saudara arahkan hatimu akan wajah-Mu di hadapan Tuhan. Kiranya berlimpah atas kau sekarang berkat damai sejahtera, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penyertaan dan pengurapan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai hidup saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput saudara kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus.